Seperti itu cocokan ya lo. Assalamualaikum sapoku, agak kareba. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Vlog aku kali ini akan menceritakan tentang slow living di desaku atau kehidupan yang lambat di desaku. Di sini nanti di awal-awal aku akan pergi ke pasar tradisional dulu sebelum lanjut ke pantai untuk mencari kulit kerang. Nanti kulit kerang ini akan dibuat kayak sesuatu gitu sama adik aku, dan dia akan gunakan untuk di kontennya di kebun. Karena kami suka banget dengan sukun ini, pertama-tama kami akan mencari sukun dulu. Ini akan kami goreng, tapi di video ini aku nggak memperlihatkan waktu kami menggoreng sukun itu. Kebetulan waktu kami ke pasar hari itu sedang musim sukun. By the way, ini videonya udah lama banget aku take-nya. Aku bahkan lupa kapan aku mengambil video ini. Setelah mendapatkan buah sukun, ini kami lanjutkan untuk membeli camilan. Ini akan kami makan di pinggir pantai, ala-ala gitu ya, piknik. Dan di sini kami membeli kue nona manis. Namanya kue nona manis. Kalau di tempat kalian namanya apa, teman-teman? Tapi kadang juga sih ada yang menyebutnya cantik manis. Tapi ya terserah lah. Yang jelasnya tekstur kue ini tuh lumer banget, dan aku suka yang asin-asin di tengahnya itu. Kalian suka juga nggak makan kue nona manis ini? Jawab di kolom komentar ya. Seperti biasa, jika bukan hari libur atau hari-hari besar kayak gitu, pantai sepi banget, cuman kami berdua. Dan di sini kami makan kue dulu sebelum nyari kulit kerang. Dan di sini aku ngelepasin sandal aku, sekalian aku mau grounding seperti biasa. Rasanya rugi banget kalau ke pantai tapi nggak grounding. Jadi di sini aku mulai gali-gali pasir untuk mencari kerang, dan aku ke tempat andalan aku dan adik aku yang itu ada sungainya. Dan ini aku nggak tahu hulunya sungai ini ada di mana. Yang jelasnya itu banyak banget pohon-pohon kelapa sawit di sebelah sana di hulunya gitu. Mungkin asalnya sih dari sana sepertinya. Lalu akhirnya bermuara ke pantai ini. Dan banyak kerang di sana, ada juga burungeng sih di tempat aku. Namanya kalau aku nggak salah tuh bahasa Indonesianya siput bakau. Di sana juga banyak banget. By the way, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Nanti sesekali di kanal ini aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua dalam mencapai pencerahan. Thank you and I love you. Orang selalu melihat kehidupan aku kayak senang gitu, terus kayak happy aja. Tapi kalian tahu nggak sih, setiap manusia yang turun ke bumi itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Bahkan ketika kita terbangun secara spiritual atau spiritual awakening, itu sebenarnya nggak mengurangi masalah di hidup kita. Cuman ketika kita mengalami spiritual awakening, kita tuh jadi bisa melihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda. Bisa melihat secara dualitas, dan jadinya masalah yang dulu banget itu kayak gede banget, ternyata nggak segede yang kita pikirin deh.
Karena cara pandang yang berbeda, orang yang mengalami spiritual awakening ketika mendapatkan masalah besar, menurut orang yang masih tertidur, itu jadinya kayak apa ya, udah kayak enteng gitu, atau bahkan tidak memiliki dampak lagi ke dalam hidupnya. That's why mereka kelihatan kayak nggak punya masalah gitu, padahal enggak kok. Kita ini hidup di dunia memiliki masalah masing-masing, semua memiliki porsi masing-masing. Setiap manusia pasti diberikan ujian untuk dapat lolos ke level berikutnya. Terutama di tahun ini lagi banyak banget ujian yang diberikan kepada manusia. Jika mereka mampu melewatinya itu, mereka akan terbangun sih. I think tadi aku lagi cerita-cerita sama adik aku, salah satu orang di kampung aku. Jadi itu aku nggak tahu dia yang jelasnya punya masalah dan menghilang, terus keluarganya sibuk nyariin gitu. Aku hanya berharap dia segera ditemukan dalam keadaan selamat dan dia bisa melewati ujian yang sedang dihadapinya. Kalau perlu sih sampai terbangun. Aku pun sebelum terbangun juga aku rasa aku udah pernah cerita beberapa kali di vlog aku kalau aku juga pernah punya masalah yang berat banget. And hey, I am alone. Aku nggak punya siapa-siapa dan aku harus bertahan sendiri sampai depresi banget dan berat badan aku menyusut sebanyak 19 kilo. Dan karena hal itu yang memicu aku terbangun saat ini, and I love the moment. Dan masih banyak trauma di sana yang harus aku hapus karena kejadian itu. So, aku mohon kalian bertahan ya di 2023 ini, jaga kesehatan, terus jaga pikiran juga untuk tetap waras. Jiwaku mendoakan jiwamu. I love you. Selesai nyari kulit kerang, ini satu hal lagi yang gak boleh dilewatkan, yaitu mandi air asin. Lalu pas sampai rumah, ini aku dan adik aku udah mandi pakai air tawar lagi. Lalu kami mencuci baju kami tadi yang kami gunakan ke pantai. Nah di sini aku mulai nyuci-nyuci kulit kerang yang kami dapatkan tadi. Selain kulit kerang, di sana juga ada kerang yang ada isinya yang kami dapatkan tadi. Tapi cuman beberapa sih, dan ini akhirnya aku buat kayak konten mukbang gitu di fanpage Facebook. Selesai nyuci kerang dan juga nyuci kulit kerang, di sini aku lanjutkan untuk mencuci piring. Habis nyuci piring, aku akan melanjutkan dengan ngeringkan pakaian. Lalu aku akan menghangatkan bakwan untuk aku pakai makan siang. Terus kayaknya itu aja deh. Jadi ini aku akan buat ASMR ala-ala gitu. Jadi narasinya aku akhiri di sini ya, seperti biasa. Thank you. I love you. And bye.